Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh yang berkaitan dengan barisan dan limit barisan bilangan real. Yang pertama, tunjukkan bahwa limit dari barisan 1/n sama dengan 0. Dengan kata lain, kita akan menunjukkan bahwa barisan 1/n konvergen ke 0. Berarti yang akan dibuktikan yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat k epsilon anggota himpunan bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak dari 1/n kurang 0, nilainya kurang dari epsilon. Berdasarkan definisi limit barisan, berarti kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Ini berarti jika epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan sifat aljabar dan sifat keturutan bilangan real, maka 1/epsilon lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, yaitu jika X anggota himpunan bilangan real, maka terdapat N anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga X kurang dari N. Ini berarti terdapat k epsilon anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga 1/epsilon kurang dari k epsilon, atau 1/k epsilon kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak dari 1/n kurang 0 sama dengan nilai mutlak dari 1/n. Sama dengan, karena n merupakan anggota himpunan bilangan asli, yaitu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, nilai mutlak 1/n itu bernilai positif. Jadi, nilai mutlak 1/n sama dengan 1/n. Di mana 1/n kurang dari atau sama dengan 1/k epsilon. Mengapa? Karena ini kan akibat dari n lebih dari atau sama dengan k epsilon, berarti kalau kita membuat membentuk jadi pecahan, maka menjadi 1/n kurang dari atau sama dengan 1/k epsilon, di mana diketahui sebelumnya bahwa nilai dari 1/k epsilon kurang dari epsilon. Jadi disimpulkan bahwa 1/n kurang dari atau sama dengan 1/k epsilon kurang dari epsilon. Ini berarti terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat k epsilon anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak dari 1/n kurang 0 kurang dari epsilon, atau limit terbukti bahwa limit dari barisan 1/n sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh 2, yaitu menunjukkan bahwa limit dari barisan 1/n kuadrat sama dengan 0. Adapun uraian penyelesaiannya sebagai berikut. Karena kita diminta menunjukkan limit dari barisan 1/n kuadrat sama dengan 0, ini berarti sama jika kita diminta menunjukkan bahwa barisan 1/n kuadrat konvergen ke 0. Maka yang akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat k epsilon anggota himpunan bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak dari 1/n kuadrat kurang dari 0, nilainya kurang dari epsilon. Selanjutnya, ini berarti kita berdasarkan definisi limit barisan, maka ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Jika epsilon lebih dari 0 berdasarkan sifat aljabar dan sifat keterurutan bilangan real, maka nilai dari 1/epsilon juga lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, yaitu jika X anggota himpunan bilangan real, maka terdapat N anggota himpunan bilangan asli sedemikian hingga X kurang dari N. Ini berarti terdapat k epsilon anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga
1 per epsilon kurang dari K epsilon atau 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak dari 1 per N kuadrat kurang dari 0 sama dengan nilai mutlak dari 1 per N kuadrat. Karena N merupakan anggota himpunan bilangan asli, maka nilai mutlak dari 1 per N kuadrat itu sama dengan 1 per N kuadrat, di mana 1 per N kuadrat nilainya kurang dari atau sama dengan 1 per N. Mengapa? Karena jika kita uraikan dimulai dari N sama dengan 1, maka nilai dari 1 per 1 kuadrat sama dengan 1 per 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, maka nilai dari 1 per 2 pangkat 2 kurang dari 1 per 2. Selanjutnya, untuk N sama dengan 3, maka nilai dari 1 per N kuadrat 1 per 3 pangkat 2 kurang dari 1 per 3. Jika kita teruskan lagi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai dari 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 per N, di mana nilai tersebut kurang dari atau sama dengan 1 per K epsilon. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa nilai dari 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari 1 per N kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 per N, kurang dari atau sama dengan 1 per K epsilon, kurang dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih anggota himpunan bilangan asli, terdapat K epsilon anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak dari 1 per N kuadrat kurang dari 0, nilainya kurang dari epsilon. Dengan kata lain, limit dari barisan 1 per N kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas contoh berikutnya, yaitu tunjukkan bahwa limit dari barisan negatif 1 pangkat N divergen. Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut. Pada contoh kali ini, kita menggunakan bukti tak langsung. Karena menggunakan bukti tak langsung, berarti kita menggunakan pengandaian. Diandaikan bahwa barisan dari negatif 1 pangkat N merupakan barisan konvergen. Maka, berdasarkan definisi 3, artinya barisan tersebut mempunyai limit. Kita misalkan bahwa limit dari barisan negatif 1 pangkat N adalah X. Kemudian kita ambil nilai epsilon sama dengan 1. Maka terdapat K epsilon anggota himpunan bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak dari negatif 1 pangkat N kurang S itu nilainya kurang dari 1. Selanjutnya, untuk N lebih dari atau sama dengan K di mana N genap, maka nilai dari negatif 1 pangkat N sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai mutlak dari negatif 1 pangkat N kurang S itu sama dengan nilai mutlak dari 1 kurang X, di mana nilainya kurang dari 1. Hal ini berimplikasi pada negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 kurang S kurang dari 1. Kemudian berimplikasi pada negatif 2 kurang dari negatif S kurang dari 0. Hal ini juga berimplikasi pada 2 lebih dari X lebih dari 0. Kemudian berimplikasi juga pada 0 kurang dari X kurang dari 2. Dengan kata lain, nilai mutlak untuk negatif 1 pangkat N kurang S, di mana nilai kurang dari 1 itu ada sama saja untuk N genap, artinya adalah 0 kurang dari X kurang dari 2. Selanjutnya, untuk N lebih dari atau sama dengan K dengan N ganjil, maka nilai dari
negatif 1 pangkat n sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh nilai mutlak dari negatif 1 pangkat n kurang x itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 kurang x, di mana nilainya kurang dari 1. Dengan kata ini berimplikasi pada negatif 1 kurang dari negatif 1 kurang x kurang dari 1. Hal ini juga berimplikasi pada 0 kurang dari negatif x kurang dari 2. Atau dengan kata lain, 0 lebih dari x lebih dari negatif 2. Juga berimplikasi pada negatif 2 kurang dari x kurang dari 0. Artinya untuk n ganjil, maka nilai dari limit negatif 1 pangkat n kurang x kurang dari 1 sama dengan negatif 2 kurang dari x kurang dari 0. Maka berdasarkan uraian pada bagian I dan bagian pertama bagian kedua, terlihat bahwa nilai x tersebut ada dua kemungkinan, yaitu negatif 2 kurang x kurang dari 0 dan 0 kurang dari x kurang dari 2. Karena x tidak mungkin memenuhi dua kesamaan tersebut, berarti pengandaian bahwa barisan dari negatif 1 pangkat n konvergen itu merupakan pengandaian yang kontradiksi. Jadi, pengandaian salah. Yang benar adalah bahwa barisan negatif 1 pangkat n itu merupakan barisan divergen. Untuk lebih memahami lagi materi yang telah kalian pelajari, silahkan kerjakan latihan soal yang pada pertemuan hari ini. Pada latihan soal ini terdapat dua soal. Yang pertama, tuliskan 5 bilangan pertama dari barisan xn untuk xn berikut. Yang pertama, xn-nya adalah negatif 1 pangkat n per n. Yang kedua adalah xn sama dengan 1 per n kuadrat tambah 2. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, tunjukkan bahwa limit dari barisan 2n per n tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya, limit dari barisan n kuadrat tambah 1 per 2n kuadrat tambah 3 sama dengan setengah. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa memahami dan mengerjakannya dengan benar. Demikian tadi penjelasan materi mengenai barisan dan limit barisan bilangan real. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.